Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Termasuk haknya anak yang harus dipenuhi orang tua, haknya anak wanita yang harus dilakukan oleh orang tua. Jadi kewajiban orang tua kepada putrinya itu adalah mengajarinya bagaimana hidup berkeluarga dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan bagus. Jadi mempersiapkan anak perempuannya untuk menjadi istri yang baik, istri yang salihah untuk suami. Itu termasuk kewajiban. Diriwayatkan bahwa Asma bin Kharijah Al-Fazari dia menasihati putrinya yang mau dinikahkan. Nah, yang ketika mau dinikahkan, didudukkan, ya, atau setelah pernikahannya didudukkan. Putrinya nasihati sambil menyatakan gini, innaki kharajti minal ushri alladhi fihi darajti fasalti ila firashin lam ta'rifi wa qarinin lam ta'lafi. Wahai putriku, kamu itu ibarat burung yang sekarang keluar dari sangkarnya, dan kamu sekarang sudah menjadi ada di pelaminan dengan tempat yang kamu tidak kenal sebelumnya, orang yang kamu belum pernah dekat dengannya. Kamu masih belum terbiasa dengan orang ini. Kamu biasanya dengan orang tua kamu, abah ibu kamu yang masakkan, ibunya memasakkan untuk kamu, mencucikan pakaian kamu, orang tua yang memenuhi segala kebutuhan kamu. Kamu ada di rumah kamu bisa menaruh barang ada di mana pun kamu berada. Kita masih mentoleran itu semuanya. Tapi kamu sekarang ada di rumah mertua orang lain. Kamu sebentar lagi berdampingan dengan suami, orang yang kamu tidak kenal sebelumnya dan tidak kenal ibu kamu. Fakuni lahu abdan yakun laki sama. Wahai putriku, jadilah kamu untuk suami kamu seperti bumi, maka suami kamu akan menjadi untukmu seperti langit. Bumi itu ada di bawah. Istri itu tawadhu. Bumi itu menyiapkan lahan, ya sawah, ya ladang untuk ditanami. Itulah juga kamu hendaknya seperti bumi yang siap menyediakan diri kamu untuk melayani suami. Kalau kamu bisa demikian terhadap suami kamu tawadhu dan kamu siap melayani dengan sebaik mungkin kepada suami kamu, maka suami kamu akan menjadi langit bagimu. Oh, bumi itu kering, hujan, diturunkan hujan. Oh, bumi itu perlu sinar matahari, sinar bulan, perlu yang lainnya itu. Dan ini semuanya perlu angin dan lain-lainnya. Ini semuanya adalah keseimbangan. Karena itu kamu jadi buminya, wahai putriku, suami kamu akan menjadi langit bagimu. Wakuni lahu mihadan yakun laki imada. Jadilah kamu sebagai panggungnya untuk suami kamu yang siap menahan beban. Maka suami kamu akan menjadi tiangnya yang akan menyangga kamu. Oh, ada anak-anak yang harus diperhatikan. Oh, ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Suami kamu akan menjadi tiangnya yang akan menompang kamu nantinya.
Wa kuni lahu amatan yakun laki abda. Jadilah kamu posisikan diri kamu sebagai budak perempuan bagi sayyidnya, bagi tuannya. Patuh, melayani, taat. Maka suami kamu akan memposisikan dirinya jadi budak bagi kamu. Siap akan bekerja memenuhi kebutuhan kamu. Dia mungkin mikul, dia mungkin macul, mungkin dia mancal, menggayung sepeda. Kerja berat pun akan siap. Kenapa? Istri selalu taat, selalu patuh. Dia akan selalu teringat setiap saatnya. Kesian istri saya harus sukses, saya harus bisa mencarikan kebutuhannya dan seterusnya dan seterusnya. Jangan seperti ratu. Ketika kamu seperti ratu, suami kamu jadi raja nantinya. Kenapa? Nggak mau dia akan berjuang untuk kamu. Kenapa? Kamu ratu. Masya Allah, ini luar biasa nih, harus dinasihatkan kepada anak-anak kita nih. La talhafi bihi fayaglaki. Wahai putriku, jangan kamu itu hanya berselimut untuk suami kamu, ditinggal kamu. Jaga image sama suaminya, tidak mau bicara kecuali diajak bicara. Kamu tadi itu menutup diri, enggak pandai merayu. Tidak pandai merayu, jangan jadi perayu terhadap suami. Jadi perayu yang bisa mengambil hati. Ya kamu tidak mulai, ya saya tidak mulai, ya podo ay. Ini sama dengan patung ini nantinya. Kamu harus pandai untuk mengambil hati suami, jadi perayu yang unggul untuk suami. Kalau tidak, kamu akan ditinggal. Kenapa? Mungkin ada perempuan yang lebih menarik daripada kamu. Bukan kecantikan aja yang diharapkan oleh suami, tapi rayuan, kemesraan itu juga diharapkan oleh suami. Wala taba'adi anhu fayansaki. Jangan kamu itu selalu menjauh dari suami kamu, maka dia akan melupakan kamu. Tidak mau makan bersama, tidurnya dari kamar lain, kemudian selalu acara-acara di luar. Jarang berdampingan sama suami. Jangan. Istri itu menunggu suami kemudian mendampingi. Duduk bersama, ngobrol bersama, didatangi suami. Perlu apa? Tak buat teh ya, tak buat kopi ya. Ini ada buah-buahan ini, mau enggak? Jangan kamu selalu menjauh dari suami kamu. Dia akan melupakan kamu nantinya. Jangan-jangan nanti akhirnya bukan melupakan saja, kesal sama kamu nantinya. Wa indana fagrubi minhu. Kalau suami kamu itu sudah mendekat kepada kamu, maka kamu harus lebih mendekat sama dia. Artinya sambut. Suami datang kepada kamu, sambut. Sebentar. Kenapa begini? Kenapa begitu? Males kalau sudah begitu. Ya, seharusnya ada di kantor polisi kalau begitu menginterogasi suami itu. Kalau suami datang, itu bukan tawanan kamu, tapi itu adalah suami kamu. Kamu mendekat dengan dia dengan kemesraan, dengan obrolan yang membuat bahagia, yang mesra gitu. Inna'a fabu'di anhu. Kalau suami menjauh, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat, berarti ada permasalahan. Khawatir nanti akhirnya emosi yang ada di luar ke kamu nantinya.
Khawatir, kenapa? Karena suami kamu mungkin saat itu mau menenangkan diri. Kalau suami lagi menjauh, kamu jangan mendekat-dekat dulu. Karena dia dalam keadaan belum stabil. Wah, biasa ini. Karena mungkin yang dihadapi ada di luar dan itu berat, keras, sehingga ketika bertemu dengan kamu nanti akhirnya ada efeknya nantinya. Wahfadhi anfahu wa sam'ahu wa ainahu. Jaga hidung suami kamu, jaga telinga suami kamu, jaga mata suami kamu. Apa maksudnya? La yashummu minki illa tiba. Jangan sampai mencium dari kamu, jaga hidung ini ya, kecuali bau aroma wangi minyak kamu. Kalau ada suami atau mau mendekat suami, pakai minyak. Jangan habis ngosek kamar mandi langsung ngedap suami. Pakai minyak wangi. Jangan mencium hidung suami kamu kecuali aroma parfum kamu. Pakai minyak wangi. Penting itu. Ya. Nah. Wala yasma' illa husna au hasana. Jangan jaga mata suami kamu, artinya jangan jaga mata suami, jangan memandang dari kamu kecuali kecantikan dan keelokan kamu. Allah. Jangan kelihatan kepet di muka suami. Jangan kelihatan kamu tadi itu korep. Karena itu usahakan perempuan itu bangun sebelum suami. Dan dia sudah nampak cantik. Usahakan sebelum suami datang dari pekerjaannya sudah dalam keadaan rapi. Jangan suami datang masih masak, masih itu. Usahakan selesai semuanya. Jangan melihat mata suami kamu kepada kamu kecuali dalam keadaan kamu itu sudah cantik. Wala yandur wala yasma' ila hasanah ya, wala yandur ila jamila. Wala yasma' dan jaga telinga suami kamu. Jangan mendengar dari kamu kecuali bahasa indah kamu. Ngomel enggak pernah. Cerewet enggak pernah. Caci maki enggak pernah, komentar enggak pernah, kritik enggak pernah. Ini bidadari ini. Ya ini adalah yang membuat rumah tangga menjadi surga itu. Ya ini harapan daripada setiap lelaki. Masya Allah. Nasihat yang demikian ini kadang-kadang enggak pernah diberikan kepada putrinya, malah diajari, jangan kasih hati suami. Nanti akhirnya tambah nggak karuan nantinya. Loh, ya akhirnya diambil hati sama orang lain. Ini kebodohan itu. Itu kebodohan, Wan. Itu bukan satu hal yang bagus. Suami kadang-kadang harus menjelaskan dari mana, ke mana, untuk apa, itu dan ini. Nanti sedangkan borgol aja suaminya itu kalau seperti itu. Karena itu ambil hati suami. Ketika suami tadi itu merasakan makanan istri itu adalah nikmat, dia nggak akan tertarik dengan makan warung. Ketika suami memperhatikan istri itu adalah setiap saatnya cantik, menarik, mesra, berseri-seri, dia nggak akan memandang kepada yang lainnya. Ketika suami mendapatkan rumahnya rapi, bau wangi, kemudian istrinya memperlakukan dengan bagus, itu dia akan
kerasan, betah ada di rumah. Karena itu jangan sampai orang lain yang mengambil manfaat itu semuanya. Cara-cara yang ada sekarang jangan diikuti. Omongan-omongan seperti begitu jangan dilakukan. Mau nggak mau nantinya akhirnya, oh orang lain lebih bagus, oh orang lain lebih menghargai, oh lebih nikmat, oh lebih bersih, oh lebih cantik, oh lebih lah. Siapa yang salah? Karena itu didik putri yang model demikian. Jangan dididik untuk yang lainnya. Jangan ditanamkan, awas kamu, laki-laki itu kurang ajar, laki-laki itu begini, laki-laki itu begitu, laki-laki itu gini. Ini perempuan penyakit nih, kalau sudah begitu. Dan jangan ditemankan istri kamu atau putri kamu dengan perempuan yang berwatak yang demikian. Pasti akan kacau keluarganya. Pasti akan bermasalah nanti dalam keluarganya. Nah, karena itu hati-hati. Koreksi diri. Koreksi diri bagaimana cara mendidik anak, cinta kepada anak, bukan mengajari anak tadi itu adalah memperlakukan justru orang yang ia cintai tidak nampak dalam kecintaannya, tapi nampak kebenciannya, kemarahannya, emosionalnya, tapi ajari bagaimana dia tadi itu memperlakukan orang yang ia cintai dengan penuh kecintaan, kemesraan, kemudian kedekatan yang sangat luar biasa. Nah, begitulah yang seharusnya dipersiapkan untuk putri-putri kita, sehingga akan dihargai oleh suami-suaminya nantinya, sehingga akan menjadi buah hati daripada suami yang akan dicintai oleh suami dan akan dimuliakan oleh suami. Ya kadang-kadang perempuan sekarang itu dramanya tinggi. Dianggap kalau istri itu nangisan itu akan membuat hati suami itu adalah ibah bagi dia. Enggak, keliru. Ya, keliru. Nah, diatur, jadi dikit nangis, dikit-dikit sakit, padahal tidak sakit. Kenapa? Untuk menarik suami supaya ibah sama dia. Enggak, keliru. Karena itu kamu buat diri kamu itu segar, sehat, merayu suami, menyenangkan, dan itu ibadah bagi perempuan. Itu bukan berarti menjatuhkan diri, itu ibadahnya perempuan, paling afdolnya ibadah setelah wajib. Nah, setelah wajib. Ini kadang-kadang nggak dipahami. Nah, ya, kadang-kadang nggak dipahami itu semuanya. Wallahu a'lam. Ya Allah.